Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Diah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Diah Dwarawati, istri Brekertabumi Raja Majapahit. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burere atau Abu Hurairah yang merupakan cucu Raja Campa. Lalu mereka pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka bernama Dwarawati. Dwarawati merupakan puteri Raja Campa yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya, dan Raja Campa saat itu merupakan seorang mualaf. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burere akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Campa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Singkat cerita, Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Dikisahkan dalam babat Tanah Jawi, saat diutus Raja Brawijaya kelima untuk membuka lahan perdikan atau otonom itu, Raden Rahmat berangkat dari Trowulan menyusuri Sungai Brantas. Ia menuju ujung Galuh atau Sebarang Surabaya. Dalam perjalanan itu, dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya. Beliau menyeberangi sungai ini tanpa menggunakan perahu atau alat apapun. Beliau hanya menggunakan peralatan seadanya. Peralatan ini berupa kayu dan batang pohon pisang lalu dirangkai dengan tangannya sendiri. Beliau memanfaatkan sampan sederhana ini untuk menyeberang. Uniknya beliau tidak basah sedikitpun meski sampan yang digunakan sangat sederhana dan banyak kebocoran di sana-sini. Karomah Sunan Ampel ini membuat warga sekitar sungai penasaran siapakah gerangan orang sakti yang mampu menyeberangi sungai tanpa menggunakan perahu itu. Setelah menyeberangi sungai, Kanjeng Sunan memberitahukan kepada si laki-laki yang memberanikan diri menanyakan siapakah diri beliau sebenarnya. Beliau menyarankan kepadanya agar menggunakan akalnya dengan baik, agar memanfaatkan karunia yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam rangka ibadah kepadanya. Setelah berhasil mendirikan masjid, Sunan Ampel memiliki murid yang dipercaya sebagai penjaga kebersihan masjid. Ada kisah unik tentang penjaga kebersihan masjid bernama Mbah Soleh. Mbah Soleh memang sangat terkenal sebagai sosok yang biasa menjaga kebersihan. Hal itu banyak diakui teman sesama santri dan juga Sunan Ampel, gurunya sendiri. Hingga suatu hari ajal datang menjemput Mbah Soleh. Jasadnya kemudian dimakamkan di samping masjid. Sepeninggal Mbah Soleh, Sunan Ampel tak juga menemukan sosok pengganti yang bisa serajin Mbah Soleh. Masjid jadi kurang terurus dan kotor. Saat itulah Sunan Ampel tiba-tiba ingat dengan Mbah Soleh dan bergumam dalam hati. Kalau Mbah Soleh masih ada, masjid pasti bersih, gumam Sunan Ampel. Seketika itu tiba-tiba sosok serupa Mbah Soleh muncul dan menjalankan rutinitas yang biasa dilakukan Mbah Soleh, yakni membersihkan masjid. Tapi tak lama sosok itu meninggal lagi dan dimakamkan di samping makam Mbah Soleh sebelumnya.
Peristiwa tersebut terulang hingga 9 kali. Menurut cerita, Mbah Soleh baru benar-benar meninggal setelah Sunan Ampel wafat. Setiap meninggal, Mbah Soleh selalu dimakamkan di samping makam yang sebelumnya. Karena meninggal hingga 9 kali, maka makamnya yang ada di samping Masjid Ampel ada 9. Begitulah kisah karohmah Sunan Ampel. Jangan telan mentah-mentah informasi dari video ini, sebaiknya dicerna dan ditelaah baik-baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunan Ampel adalah putra dari Syekh Ibrahim Zainuddin As-Samarkandi dengan Dyah Chandrawulan. Ibrahim As-Samarkandi merupakan putra Jamaluddin Akbar Al-Husaini. Sunan Ampel juga merupakan keponakan Dyah Dwarawati, istri Bre Kertabumi Raja Majapahit. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burere atau Abu Hurairah yang merupakan cucu Raja Campa. Lalu mereka pergi ke Majapahit mengunjungi bibi mereka bernama Dwarawati. Dwarawati merupakan putri Raja Campa yang menjadi permaisuri Raja Brawijaya, dan Raja Campa saat itu merupakan seorang mualaf. Raden Rahmat, Raden Santri dan Raden Burere akhirnya tidak kembali ke negerinya karena kerajaan Campa dihancurkan oleh kerajaan Vietnam. Singkat cerita, Sunan Ampel diberi tanah oleh Prabu Brawijaya di daerah Ampel Denta. Dikisahkan dalam babat Tanah Jawi, saat diutus Raja Brawijaya kelima untuk membuka lahan perdikan atau otonom itu, Raden Rahmat berangkat dari Trowulan menyusuri Sungai Brantas. Ia menuju ujung Galuh atau Sebarang Surabaya. Dalam perjalanan itu, dia berhenti di Sungai Kalimas. Nah, di sungai inilah beliau menunjukkan karomah yang dimilikinya.